Sampai pada akhirnya, takdir mempertemukan Rahmat dengan tsunami yang lainnya. Halo konco-konco onlineku, selamat datang di channel aku BHD Bayu. Ya apa kabar Rek? Api. Semoga di masa pandemi ini kalian semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Seperti halnya 5 orang yang bakal aku bahas hari ini. Yap, 5 orang ini ya mungkin bisa dibilang adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena kelima orang ini berhasil selamat dari maut yang sama. Ada yang cuma 2 kali, ada yang sampai berkali-kali. Ya, kurang lebih kayak di film Final Destination, di mana semuanya lolos dari maut, tapi ya ending-endingnya mesti koit juga. Tapi enggak, 5 orang ini sampai sekarang masih hidup. Dan mereka memiliki cerita yang mungkin bisa jadi adalah bukti dari kelucuan semesta. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama ada Angelina Friedman. Angelina yang saat ini berusia 101 tahun, mungkin bisa dibilang sebagai the real Wonder Woman. Dan bahkan nih, ada yang menyebut dia memiliki DNA khusus. Sepanjang hidupnya, Angelina lolos dari berbagai macam penyakit yang sangat mematikan. Oke, aku rentet ya. Angelina lahir pada tahun 1918. Sahabat yang lalu. Di atas sebuah kapal yang mengangkut imigran Italia menuju ke New York. Perjalanan para imigran tersebut merupakan evakuasi yang dilakukan untuk menyelamatkan warga Italia dari pandemi flu Spanyol pada saat itu. Tercatat sudah lebih dari puluhan juta manusia yang tewas karena virus mematikan tersebut. Ajaibnya, ketika lahir, bayi Angelina tidak terinfeksi dan malah ibunya yang meninggal saat melahirkan Angelina. Angelina kemudian dirawat oleh 2 kakaknya yang kebetulan juga ikut dalam perjalanan di atas kapal tersebut. Sampai nantinya akan bertemu dengan ayahnya di New York. Beberapa tahun kemudian, Angelina dewasa menikah dengan seseorang bernama Harold Friedman dan mereka berdua tinggal di Brooklyn. Sedihnya di tengah kehidupan mereka, keduanya divonis kanker secara bersamaan. Malang bagi Harold, dia tidak bisa selamat dari penyakitnya dan meninggalkan Angelina yang saat itu masih survive. Padahal selain kanker, Angelina pernah mengalami keguguran, sepsis, dan beberapa penyakit komplikasi lainnya. Oh ya, Angelina ini memiliki 10 saudara kandung, tapi saat ini yang tersisa hanyalah Angelina yang masih hidup. Meskipun begitu, rata-rata usia saudara kandung Angelina lumayan panjang. Semasa hidupnya mereka hidup sampai sekitar ya 90 tahun. Keluarga panjang umur. Nah, puncaknya nih pada bulan April 2020 lalu, Angelina mendadak merasa demam. Dan setelah diperiksa di rumah sakit terdekat, ternyata Angelina positif terkena virus COVID-19. Corona lagi. Hebatnya lagi, Rek, di saat orang-orang berusia senja seperti Angelina tidak bisa selamat dari virus COVID-19 dan rata-rata mereka akhirnya meninggal dunia, tapi Angelina ini malah berhasil sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kesembuhan Angelina ini pun lantas menjadi harapan baru di dunia medis, bahwa manusia di usia rentan pun bisa selamat dari virus corona dan masih dapat disembuhkan. Angelina bahkan bisa beraktivitas normal dan juga ikut merayakan ulang tahunnya yang ke-101 yang diadakan oleh staf panti jompo tempat di mana Angelina tinggal. Wah, Angelina ini kayaknya tipe-tipe Nelly ya, alias nenek-nenek lincah yang aktif bergerak sepanjang hidupnya. Ya mungkin aja Angelina ini satu-satunya manusia di dunia yang turut merasakan 2 kali pandemi terbesar di dunia, flu Spanyol, COVID-19. And she survive. Next ada Massimiliano Natalucci. Ya, bacanya Massimiliano. Siapa yang masih ingat peristiwa terorisme yang menggemparkan Paris pada 13 November 2015 yang lalu? Ya, insiden teror bunuh diri dan juga rangkaian penembakan di kota Paris itu menewaskan setidaknya 129 korban. Dan serangan terbagi di 5 titik yang berbeda. Salah satunya yaitu di Teater Bataclan, di mana saat itu bertepatan diadakannya sebuah konser band rock Amerika, Eagles of Death Metal. Para pelaku tak hanya menyandera sekitar 60 hingga 100 orang, tetapi juga melakukan tembakan secara membabi buta. Banyak korban yang tewas berjatuhan, tetapi juga ada yang beruntung dan lolos dari berondongan peluru. Salah satunya adalah Massimiliano Natalucci.
Pria berusia 45 tahun tersebut hanya menderita luka ringan di kakinya. Saat itu Natalucci tengah menonton konser bersama salah satu temannya. Tapi sayang sekali teman Natalucci tidak seberuntung dirinya, karena meskipun tidak tewas, tapi dia mengalami luka yang cukup serius di bahunya sehingga harus dioperasi. Natalucci ini bisa dibilang benar-benar beruntung, karena jarak dia sama terorisnya ini hanya sekitar 3 meter. Bayangin, 3 meter. Dan rupanya keberuntungan Natalucci ini bukanlah yang pertama kali dalam hidupnya. Tepat 30 tahun yang lalu sebelum tragedi Paris, saat usianya masih 15, Natalucci berserta ayah dan pamannya menonton final Piala Eropa tahun 1984-1985. Saat itu, mendadak dinding Stadion Heysel roboh dan menewaskan 39 orang penonton pertandingan. Tapi tentu saja tidak termasuk Natalucci, Dia beserta ayah dan pamannya selamat dan sehat walafiat. Federica memiliki keyakinan bahwa keberuntungan Natalucci ini berasal dari sebuah ciuman dari Paus Paulus II di Roma pada saat dia berusia 8 tahun. He's blessed. Next ada Matthew. Lelaki berusia 36 tahun yang enggan disebutkan nama marganya ini berada di gedung yang sama dengan Natalucci pada saat teror Paris. Ya, jadi keduanya sama-sama di gedung itu. Beda sama Natalucci, Matthew saat itu terkena tembakan di kakinya dan langsung terjerembab di atas tumpukan mayat. Dan dalam detik paling menegangkan tersebut, Matthew kemudian berpura-pura mati. Matthew saat itu sangat putus asa, dia nggak tahu nanti bisa selamat apa enggak, tapi hebatnya dia nggak pasrah gitu aja dan masih terus berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengendap-endap dan merangkak inci demi inci menuju pintu keluar. Pokoknya Matthew ini merangkak setiap teroris itu mengisi ulang amunisinya. Jadi kayak cekrek-cekrek gitu, Matthew langsung lewat. Dan sepanjang usahanya merangkak tersebut, Matthew melihat 3 orang ditembak mati di hadapan matanya sendiri. Sampai setelah melalui detik demi detik paling menegangkan dalam hidupnya, Matthew berhasil keluar dari gedung tersebut dan akhirnya pingsan di trotoar. Sesaat setelah itu, yang dia ingat adalah ada seseorang yang tiba-tiba memapah dia dan membawa dia ke tempat yang lebih aman. Dan seseorang tersebut adalah Daniel Pseny, wartawan dari Le Monde. Nah, fakta ironinya, sebenarnya Matthew ini bukan warga Prancis, melainkan dia adalah warga Amerika yang pindah ke Prancis bersama istrinya karena trauma atas serangan terorisme yang terjadi di New York beberapa tahun yang lalu. Apalagi kalau bukan serangan yang paling menggembarkan di Amerika dan juga di dunia, The 9/11. Yap, bener banget, Nyawa Matthew pernah terselamatkan sebelumnya pada 11 September tahun 2001. Memang ya, kalau Tuhan belum ngasih takdir meninggal, mau di gimana pun keadaannya, mau gimana pun peristiwanya, ya orang bakal tetap selamat. Kayak si Matthew ini, Bayangin ya, kok ya kebetulan banget, hari itu Matthew terlambat datang di sebuah rapat yang seharusnya diadakan di salah satu gedung di kawasan World Trade Center, tempat terjadinya peristiwa teroris. Nah, belum sampai masuk ke gedungnya nih, tiba-tiba Matthew melihat sebuah pesawat menghantam bangunan tertinggi di Amerika itu. Dan pas bangunan gedungnya mulai roboh, Matthew langsung lari di sepanjang distrik Manhattan buat nyelamatin diri, Wow, he's very lucky. Ya, jadi kesimpulannya tuh, Matthew ini pindah karena dia menghindari teroris tapi malah ketemu dengan teroris yang selanjutnya. I don't know, it's lucky or unlucky. Ya, meskipun Matthew sangat bersyukur telah 2 kali lolos dalam serangan terorisme, tapi ketika ditanya lebih seram mana, tragedi 9/11 atau tragedi terorisme di Prancis, Matthew langsung menjawab kalau tragedi terorisme di Prancis beribu-ribu kali lebih mengerikan daripada tragedi 9/11. Next. Nah, untuk selanjutnya ini adalah warga Indonesia bernama Rahmat. Rahmat adalah pria berusia 52 tahun yang pernah selamat dari bencana alam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia pada tahun 2004 silam. Yap, tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004, di pagi hari, Rahmat bersiap untuk berangkat kerja. Meskipun hari itu hari Minggu, tapi Rahmat harus tetap berangkat kerja karena dia mendapat tugas untuk menyiapkan pidato wali kota untuk rapat paripurna. Nah, pas dia siap-siap ini, tiba-tiba muncul air di sekeliling rumahnya. Awalnya sih Rahmat cuma mengira banjir itu disebabkan oleh air pasang laut biasa. Ya karena rumahnya dia berada cuma 1 km dari bibir pantai. Tapi meski gitu, untungnya Rahmat nggak cuma diem aja dan dia langsung gercep untuk kunci pintu rumahnya dan langsung mengajak seluruh keluarganya menuju ke surau di dekat rumah.
Buat kamu yang nggak ngerti surau, surau itu semacam sebutan untuk tempat ibadah umat Islam, ya kurang lebih seperti musola. Nah, tapi saking cepatnya air laut masuk ke daratan, Rahmat pun sempat tersapu gelombang tsunami yang tinggi, Rek. Beruntung Rahmat berhasil menyelamatkan diri dengan cepat-cepat berenang menuju ke surau dan langsung naik ke lantai 2 bangunan tersebut. Iya, sepanjang tsunami terjadi, Rahmat tidak bisa melupakan peristiwa di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ratusan orang terbawa ombak sampai yang terhimpit bangunan. Saat itu, Rama dan orang-orang yang selamat dengan menaiki bangunan tinggi hanya bisa terdiam dan tidak berani menolong orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa pasrah dan berdoa. Bahkan Rahmat menjadi saksi orang-orang yang tadinya hidup, tapi karena terlalu lama tergencat bangunan, hingga akhirnya mereka meninggal satu persatu. Selain itu, Rahmat juga panik karena ternyata salah satu anaknya nggak sama dia. Aduh, untung ternyata sang anak itu sudah dievakuasi oleh tetangga ke Kabupaten Pidi dalam keadaan sehat. Untung lah. Nah. Oh ya, dan surau tempat Rahmat menyelamatkan diri itu masih ada loh, sampai sekarang. Pastinya peristiwa tsunami Aceh tersebut meninggalkan trauma yang cukup mendalam di dalam diri Rahmat. Ya, but life must go on. Sampai pada akhirnya, takdir mempertemukan Rahmat dengan tsunami yang lainnya. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2018, Rahmat yang memiliki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Kota Banda Aceh tiba di Palu untuk menghadiri sebuah acara tentang peran adat tradisional daerah dalam kebudayaan Indonesia yang diadakan keesokan harinya. Hari pertama, Rahmat menginap di sebuah wisma di dekat bandara. Baru keesokan harinya, Rahmat pindah ke salah satu hotel tempat diadakannya acara tersebut. Well, setelah check-in dan segala macam, Rahmat pun masuk ke kamarnya sambil meletakkan barang-barang dan sedikit menengok ke pemandangan di luar jendela. Kebetulan hotelnya Rahmat ini tidak jauh dari tepi pantai Palu. Nah, baru aja pas Rahmat masuk ke kamar mandi, tiba-tiba langsung terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Rahmat terbotang-banting di dalam kamar mandi. Karena sudah memiliki pengalaman dengan tsunami Aceh yang sebelumnya, Rahmat langsung bergerak cepat karena dia sangat yakin akan terjadi tsunami setelah gempa. Mengingat hotel Rahmat terletak di samping tepi pantai. Akhirnya, Rahmat pun langsung memilih untuk berlari ke lantai 5. Kenapa? Rupanya Rahmat sudah menghitung kemungkinan keselamatan dirinya akan lebih tinggi jika dia naik ke lantai atas ketimbang dia harus turun dan keluar dari hotel. Menurut Rahmat, meskipun kemungkinan terburuknya adalah hotel ambruk, yang pastinya jadi korban adalah orang-orang yang berada di bawah. Dan orang-orang yang berada di atas kemungkinan akan selamat. Beberapa orang di hotel mengikuti Rahmat untuk menuju ke lantai 5, yang merupakan lantai tertinggi dari hotel tersebut. Akan tetapi saking paniknya, rupanya ada juga yang turun ke bawah karena mengira ini adalah gempa. Meskipun saat itu, orang lain sudah memperingati mereka agar tidak keluar gedung. Mungkin orang-orang yang turun itu mengira peristiwa itu adalah sebuah gempa, dan mereka takut gedungnya ambruk sehingga mereka langsung menuju keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sampai akhirnya gelombang tsunami ternyata benar-benar datang dan menyapu seluruh daratan, menghempas bagian bawah hotel. Untung saja bangunan hotel tersebut sangatlah kokoh, hanya bagian bawah aja yang rusak. Rahmat pun sekali lagi menyaksikan dahsyatnya tsunami dan beberapa manusia terbawa ombak. Hingga akhirnya beberapa puluh menit kemudian, gelombang akhirnya mulai reda, dan Rahmat beserta orang-orang yang selamat pun langsung turun ke bawah untuk mengevakuasi diri. Karena takut terjadi tsunami susulan, mereka pun segera bergegas untuk menuju ke sebuah bukit di dekat hotel yang bernama Bukit Sireh. Bukit Sireh ini jaraknya sekitar 2 km dari hotel. Ya, nggak terlalu jauh. Bukit Sireh ini sendiri tingginya mencapai 50 meter. Sesampainya di Bukit Sireh, Rahmat pun segera berlindung kurang lebih selama setengah hari dan sempat mendapat bantuan makanan dari warga setempat berupa nasi dan juga mie instan. Sampai keadaan sudah lebih stabil, Rahmat dan beberapa peserta lokakarya dari luar Sulawesi langsung mencari cara untuk segera terbang dan pergi meninggalkan Palu. So, mereka pun segera menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang berjarak 10 km dari bukit dengan berjalan kaki, menembus puing, lumpur, dan beberapa sampah. Nggak cuma itu, jenazah manusia hingga bangkai hewan juga tampak berserakan di mana-mana. Jadi, Rahmat dan orang-orang tersebut jalan sambil melewati berbagai jenazah. Udah jauh-jauh jalan ke bandara, sesampainya di bandara ternyata Rahmat juga nggak bisa langsung pulang, karena jumlah pesawat Hercules yang ada di situ ternyata tidak seimbang dengan jumlah penumpang yang ingin segera pergi meninggalkan Pulau Palu. Akhirnya untuk sementara, Rahmat harus menunggu selama 3
hari. Dalam keadaan gelisah, tanpa bantuan makanan, tanpa alat komunikasi, dan hiruk-pikuk orang-orang yang pengen segera pergi dari Palu. Hingga akhirnya pada hari keempat, Rahmat pun memiliki giliran untuk dievakuasi ke Makassar, lalu ke Jakarta, dan akhirnya pulang kembali ke Aceh. Alhamdulillah. 2 kali lolos dari maut, 2 kali lolos dari jenis bencana alam yang sama. Gila, aku gak bisa bayangin gimana rasanya jadi Pak Rahmat. Ya, semoga setelah ini Pak Rahmat udah gak perlu lagi mengalami hal-hal seperti ini ya Pak ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Next, yang terakhir adalah orang yang paling sial di dunia sekaligus orang yang paling beruntung sepanjang hidupnya. Yap, dia adalah Frank Slak. Dibanding dengan orang-orang yang aku ceritakan tadi yang mungkin cuma selamat sekitar 2 kali atau 3 kali dari maut, tapi Frank Slak ini dia selamat dari 7 kali kecelakaan maut. Wow. Bayangin 7 kali nggak jadi mati. 7 kali nih. Kucing aja 9 ya. Frank Slak ini lahir di Kroasia pada tahun 1929. Udah lumayan tuir ya. Kisah keberuntungan Frank Slak ini bahkan diberitakan secara besar-besaran oleh media-media internasional seperti BBC sampai Telegraph. Slak pertama kali lolos dari maut yaitu pada tahun 1962. Saat itu kereta yang ditumpangi Frank Slak tiba-tiba keluar dari jalur rel dan langsung jatuh ke sungai. Bahkan Slak nyaris menjadi korban ke-18 yang meninggal dalam kecelakaan tersebut karena dia menderita hipotermia, memar, dan juga lengan patah. Untung aja dia berhasil berenang ke tepi sungai walaupun dengan susah payah. Ya, seenggaknya dia selamat. Gak lama setelah itu, 1 tahun kemudian, Frank menaiki pesawat untuk menjenguk orang tuanya sedang sakit. Dan ini adalah pengalaman pertama Frank menaiki pesawat. Sialnya, ketika di dalam pesawat, ternyata tiba-tiba ada pintu yang terbuka karena kurang tertutup rapat. Gimana ceritanya ya? Akhirnya, sebagian penumpang tersedot keluar dari pintu pesawat termasuk si Frank. Untungnya nih Frank itu jatuhnya tepat di atas jerami dan membuat dia selamat dari insiden kecelakaan pesawat yang menewaskan 19 orang tersebut. Lanjut di tahun 1966 saat Frank sedang menaiki sebuah bus. Tiba-tiba saja busnya tergelincir dan lagi-lagi jatuh di atas sungai. Untungnya Frank hanya mengalami luka ringan dan dia pun berhasil berenang menuju ke tepi sungai. Kecelakaan bus tersebut menewaskan sedikitnya 4 orang. Lagi-lagi dia selamat. Next, di tahun 1970, mobil yang dikendarai oleh Frank Slak tiba-tiba terbakar. Gimana ceritanya nih? Dan untungnya nih, dia berhasil menyelamatkan diri dengan selisih beberapa detik aja sebelum tangki bahan bakar di mobilnya meledak. Wow! Nggak bayangin kalau misalnya dia masih ada di dalam situ ya, ya. Metal. 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1973, lagi-lagi mobilnya Frank Slak ini terbakar dan dia kehilangan sebagian dari rambutnya. Ini orang ini benerin mobil di bengkel mana sih? Atau mobilnya sama? Atau gimana sih? Insiden ini terjadi ketika pompa bahan bakar yang rusak memuntahkan bensin ke mesin panas mobilnya dan meniupkan api lewat ventilasi udara. Kemudian pada tahun 1995, ini berarti peristiwa ke-6 ya, ya. Frank Slak yang saat itu berusia 66 tahun, tiba-tiba ditabrak oleh sebuah bus ketika dia sedang berada di kota Zagreb. Namun, Frank hanya mengalami sedikit luka ringan. Setahun kemudian nih, Frank nyaris ditabrak truk saat dia sedang mengemudi di area pegunungan. Tapi Frank berhasil menghindari dan banting setir serta meluncur menuju pembatas jalan, menabraknya, dan jatuh menuju jurang sedalam 300 kaki. Untung aja, Frank sempat terlempar dari kursinya dan langsung meraih ranting pohon, dan dia bergelantungan di sana sementara mobilnya meluncur ke dasar jurang dan meledak. Yes, dan setelah kecelakaan tertuju, Frank dijuluki sebagai manusia yang paling tidak beruntung yang beruntung lolos dari maut. Tidak beruntung, yang beruntung. Kecelakaannya bertubi-tubi membuat keluarga dan kerabatnya tidak mau pergi bersama Frank dalam satu kendaraan. Masuk akal ya. Malahan nih, tetanggannya sempat bilang, kalau aku naik transportasi umum dan ternyata satu kendaraan sama Frank, mending tiketnya aku batalin. Sebenarnya sih, meski sudah selamat berkali-kali dari kecelakaan, nama Frank belum benar-benar terkenal. Dia justru baru terkenal banget pada tahun 2003 setelah memenangkan lotre senilai $960.000. Wow.
Akhirnya cerita Friend muncul di mana-mana dan membuat masa lalu kecelakaan dia juga ikutan dibahas. Dia jadi ngetop, dia jadi bahan pembicaraan. Nggak tahu orang itu harus menyebut dia beruntung atau sial. Dan anehnya, setelah memenangkan lotre tersebut, Friend sudah tidak pernah lagi mengalami kecelakaan sampai sekarang. Ya, itulah tadi kisah tentang orang-orang yang tidak beruntung tapi beruntung karena selamat dari maut yang sama lebih dari satu kali. Nggak tahu kalian memutuskan mereka beruntung atau enggak. Yang jelas semesta begitu lucu karena kejadian mereka itu sama semua. Terorisme, bencana alam, pandemi, dan juga si Friend ini kecelakaan berkali-kali. Jadi percayalah bahwa sebenarnya semesta itu sangat unik. Dan semoga kalian juga diberi keselamatan ya, tidak seperti orang-orang di situ, bahkan udahlah nggak perlu ngalami sama sekali. Tapi salut dengan mereka berlima, mereka adalah orang-orang hebat. Dan aku pun juga tidak lupa mengucapkan berduka cita buat siapa saja yang tidak selamat, korban-korban yang meninggal dalam peristiwa yang membuat 5 orang ini lolos. Semoga arwah mereka diterima di sisinya. Amin. Dan buat kalian siapapun yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik subscribe biar aku lebih semangat untuk ngasih konten-konten yang bermanfaat, ngasih konten-konten yang menghibur buat kalian semua. Apalagi kalau kalian sudah like, share, wah aku pasti seneng banget. Aku akan kembali dengan cita-cita yang lainnya tentang fakta unik, peristiwa konspirasi, dan juga movie review. So, thank you for watching. Kalian follow my Instagram @bhdbayu. Sampaikan saran dan juga request topik kalian di kolom komen. Join the live of and bye.